Izin pimpinan, itu tadi ada yang belum dijawab Pak, mengenai pemotongan anggaran itu. Nekat berani-beraninya, ya kan, Bapak kan orang terdekat dengan Presiden sekarang. Lupa masih ditanya itu. Dan orang terdekat dengan Presiden terpilih. Ya, berani-beraninya motong gitu loh. Ya, memang saya kira semua kementerian yang rapat dengan kita, anggarannya turun di atas 35%. Jadi antara 35 sampai 40% anggarannya turun. Tapi nanti kalau itu pendalaman dari saya masih nanti, saya nggak mau merebut hak anggota. Saya persilakan Pak Haris dulu. Turun terus anggaran. Pak Haris, monggo. Jadi, terima kasih pimpinan, yang terhormat pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 6, yang terhormat Pak Menteri Perdagangan, Pak Wamen, beserta seluruh jajarannya. Ini menarik Pak, anggaran dipaparkan tadi mulai dari 3 triliun, turun terus, ya, sampai di 1,6. Tetapi kita harus jujur memberikan apresiasi Pak, bahwa neraca perdagangan kita 40 bulan selalu positif. Dan harapannya adalah ke depan ini harus terus positif Pak. Karena kita tahu kita selalu negatif di neraca jasa. Salah satu anggaran andalan kita di neraca pembayaran adalah tetap hanya mengandalkan di neraca perdagangan barang. Karena jasanya kita selalu negatif. Nah, mengenai anggaran yang turun terus Pak, mungkin bisa diinformasikan ke kami sebenarnya usulan ini dari mana sih Pak? Kenapa pemotongannya sedemikian besar dan hampir di semua departemen maupun lembaga, dan penurunannya besar sekali? Mungkin bisa dielaborasi apakah memang ini keputusan dari Presiden saat ini atau Presiden terpilih Pak? Karena ini jadi menarik, dan turun ini padahal APBN-nya kan naik. Ini alokasinya akan digunakan seperti apa? Karena ini menarik kan, ini kan kesepakatan antara Kementerian Keuangan dan Bappenas. Ya, kira-kira ide di belakangnya apa supaya kami lebih bisa memahami Pak? Termasuk juga kami lebih bisa memahami jika ada usulan tambahan Pak. Tadi Pak Menteri mengatakan kalau kembali ke 1,9 lagi, ya itu sudah alhamdulillah, ya 2,1. Nah tadi mengusulkan bahwa ada tambahan 800, tetapi di paparan resminya ada tambahan 2,4. Jadi nanti mungkin sebagai kesimpulan rapat, tentu kami mohon klarifikasinya, yang akan kita perjuangkan ini yang mana? Apakah yang 1,6, apakah 1,9, apakah 2,1, apakah 2,4, atau 4 triliun? Karena tentu ini harus ada basisnya sebelum Komisi 6 memberikan persetujuan. Tadi juga Bapak mengungkapkan bahwa keyakinan penuh 2045 menjadi negara maju. Ini harapan dari kami semua Pak, juga harapan dari seluruh masyarakat Indonesia. Tetapi kalau kita lihat Pak, definisi dari negara maju adalah tentu per kapita income-nya di atas batas dari negara maju. Estimasinya untuk 2045 batas negara maju per kapita income-nya adalah 30.000 US dollar. Jadi mengambil margin of error 10%, minimal kita harus ada di 33.000 US dollar per kapita income. Dan kalau kita lihat dari angka sekarang dan kita ekstrapolasi ke 2045, maka dibutuhkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 sampai 9%. Menurut analisa Pak Menteri, apakah hal ini mungkin? Bapak Menteri yang saya hormati, saya sengaja pakai baju warna biru ini Pak, supaya Pak Menteri mau mendengarkan apa yang saya sampaikan. Pertama, selamat dulu, PAN nambah 4 kursi
presidennya menang, ya kan? Tapi Pak Eko duduk di sana, malu-malu dia dekat Bapak. Mungkin Pak Eko pindah sini dulu Pak, kalau enggak jadi menteri nanti Pak. Jadi pertama Pak, ini saya mengulang apa yang saya sudah berkali-kali sampaikan Pak. Tapi sebelum sampai ke sana, kecenderungannya kan memang semua anggaran kementerian dipangkas Pak. Memang ada satu logik yang menurut saya sampai sekarang belum ada penjelasannya. RPJMN itu kan disusun untuk 5 tahun Pak. Makanya misalnya 2019 Pak Jokowi menang pemilu, itu adalah anggaran 2018. Arti carry over ke pemerintahan yang berikutnya. Logikanya harusnya anggaran 2025 itu juga masih merupakan rangkaian dari rejim sebelumnya. Nah, kita sudah menghadapi COVID, begitu selesai pemilu tahun 2019, 2020 kita sudah masuk COVID. Artinya ada 3 tahun terbuang, sehingga yang namanya RPJMN itu kan by logic tidak tercapai 100%. Bahkan mungkin 70% pun enggak, karena kita menghadapi pandemi. Terjadi refocusing anggaran dan sebagainya. Nah sekarang justru di akhir pemerintahan ini, menurut saya semua kendala atau target ini tidak tercapai selama masa COVID itu harusnya kan ditumpahkan di sini, kita ngejar Pak. Tapi ternyata logika itu nggak nyambung kali ini. Karena yang terjadi semua kementerian dibabat habis semua anggarannya. Ya. Padahal kita tahu bahwa anggaran itu diperlukan untuk banyak hal, tidak saja supaya kementerian bisa mencapai target-target dalam RPJMN, tetapi kan juga ini stimulus ekonomi Pak, stimulus ekonomi masyarakat, sektor real. Data perbankan menunjukkan simpanan orang Indonesia 100 juta ke bawah Pak, 80% menguap Pak. Artinya ada masalah cash buat masyarakat kita di bawah. Nah, kalau bukan APBN yang bisa mendorong konsumsi di situ, dari mana lagi Pak? Apa dari ekspor? Ini kan nanti hubungannya lama-lama ke daya beli dan seterusnya. Nah ini mungkin saya nggak tahu, kan Bapak dekat dengan Presiden. Kemarin Pak Bahlil juga di sini mengeluh, tapi beliau menyalahkan Menteri Keuangan dan Bappenas. Nah, padahal saya berasumsi Menteri Keuangan dan Bappenas itu kan ada bosnya. Artinya ada arahan dari pucuk pimpinan tertinggi untuk kalkulasi bagi APBN yang akan datang. Nanti Presiden akan pidato nota APBN tanggal 16 Agustus, kita dengar. Tetapi saya melihat ada yang miss pada logika penyusunan APBN pada tahun 2025 yang akan datang ini. Saya akan jawab beberapa, mungkin nanti kalau yang lain bisa dengan tertulis. Yang pertama, tadi menarik Pak Aris, mana ada Pak Aris. Apakah mungkin kita ini jadi negara maju 2045 atau tidak? Pak Mendak kata Pak Aris, kalau kita mau jadi negara maju, maka PDB-nya itu ada 30.000. Kalau ada 30.000, maka pertumbuhan ekonomi kita harus di atas 7%. Saya mengatakan bisa. Asal kita mau Pak. Ada kata kuncinya Pak, di kolaborasi, kerjasama. Kita masih satu Pak. Kalau kita nggak satu ya nggak bisa. Tapi bisa, gitu. Saya udah pikirkan Pak, 2 tahun jadi hampir 2 tahun jadi Mendak, bisa. Dan pertumbuhan ekonomi kita bisa 7%, bisa 7%, bisa sampai 8%, gitu. Ya tapi menjelaskannya panjang. Itu aja kira-kira kalau bisa, bisa. Ya. Bahkan Pak Prabowo sudah mentargetkan pertumbuhan ekonomi ke 7,8. Ya, 7,8. Dan saya rasa itu bisa. Saya kasih contoh aja Pak, begini. Dulu Pak, Eropa itu kelahi terus. Karena penduduknya padat. Dia nggak keluar, ya terkelahi terus. Apa yang terjadi? Dia memperluas Pak wilayah. Ketemu benua Amerika, sampai ke Indonesia, sampai ke Afrika, sampai ke Latin Amerika. Ya kan? Akhirnya dia jadi jaya kan? Kita Pak, misalnya ya, IKN saja
Wah itu kita kan ributnya minta ampun. Bapak-bapak bayangkan, 60% manusia itu di Jawa Pak. Jawa ini kapalnya kecil. Bapak tahu tuh, polusi kalau lari bukan sehat Pak. Karena di atas 200. Singapura itu 50 Pak, polusinya. 200 itu Pak bisa menyebabkan kanker. Bekasi lebih tinggi lagi, bukan lebih rendah. Karena apa? Saking padatnya Pak. Nah kita ini Pak punya Kalimantan, punya Papua, masa depan kita. Itu masa depan kita Pak. Kalau kita musuh ada pangan, kalau kita musuh ada beras, musuh ada gula, jagung, segala macam itu, ya itu tempatnya ada, Papua dan Kalimantan. Loh kalau kita biarin, kita terus mau di Jawa terus Pak. Jawa, Sumatera, Kalimantan, ya Jawa, Sumatera dan lain tidak mungkin, penuh. Jawa ini mau tambah area tebu tidak mungkin Pak, yang ada kebun tebu pindah jadi rumah, yang ada sawah jadi rumah ada. Itu maksud saya. Kalau kita bisa satu, ayo nanti ribut sedikit dari Papua, ini hutan adat, terus kita berhenti, enggak lagi. Saya pernah ngalami. Dulu saya waktu Menhub mengembangkan tebu. Wah saya tiap hari 72 hari di demo. 72 hari di demo Pak. Tambah NGO yang lebih barat dari barat para orang kita. Habis ngantemi kita. Gitu. Nah kalau Papua kita biarin, Kalimantan Timur yang begitu luas kita biarin, kan kita sia-sia. Mubazir Pak. Nanti malah mereka minta lepas iya. Coba kalau kita berdayakan. Gitu. Ini satu contoh Pak, bahwa kita bisa. Saya ditanya, bisa nggak suasana pangan? Bisa. Berapa lama? 5 tahun. Kurang dari 5 tahun. Tapi asal kita mau. Gitu. Izin pimpinan, itu tadi ada yang belum dijawab Pak, mengenai pemotongan anggaran itu. Nekat berani-beraninya, ya kan Bapak kan orang terdekat Bapak masih dengan Presiden ingat, sekarang. saya lupa masih ditanya itu. Dan orang terdekat dengan Presiden terpilih. Ya, Berani-beraninya motong gitu loh. Ya, memang saya kira Bu Menteri Keuangan Pak ya, hati-hati gitu. Saya kan mesti ya pasti tujuannya baik lah. Lihat perkembangan dunia seperti sekarang ini ya. Misalnya bukan mereda tapi bertambah gitu. Oleh karena itu saya kira Menteri Keuangan tidak ingin pemerintahan baru nanti anggarannya itu tidak kokoh gitu Pak. Oleh karena itu kalau anggaran diperkuat, cadang mungkin diperkuat, maka pemerintahan baru akan lebih longgar. Saya kira perhitungan yang seperti itu, saya kira ya. Tak mungkin Menteri Keuangan bikin orang susah kan, tidak akan. Tapi tadi itu hitungan-hitungan ya, agar pemerintahan besok itu kokoh, kuat, punya cadangan yang cukup dan sebagainya. Iya itu. Targetnya berpengaruh nggak Pak? Oh nggak ada Pak, tetap. Oh jadi tetap? Oh lebih hebat Bapak daripada Pak Bahlil kemarin. Oleh karena itu. Bukan. Nanti tetap. Nah, di oleh rapat karena itu berapa berikutnya kira-kira bisa dibantu? Terserah teman-teman aja lah, kami bisa dibantu berapa aja. Iya, pimpinan.